Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin, bagaimana dengan hewan yang tidak disembelih dengan membaca bismillah? Apa haram? Posisi saya sedang bekerja dan tinggal untuk beberapa tahun di pedalaman Ekuador. Sulit untuk mencari yang berlabel halal dan makanan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya jelas ya, Anda di posisi yang tidak seperti kami, tidak seperti orang Indonesia. Pilihannya banyak. Anda berada di negara yang juga berbeda dengan teman-teman lain. Di Jepang kan jelas bisa menemukan makanan yang berlabel halal. Di Australia jelas. Ini Anda kerja di Ekuador, pedalamannya lagi. Makanannya disediakan oleh perusahaan. Ya, Anda juga tidak bisa milih. Terus kalaupun Anda tahu bahwa itu ada sapi ya yang disembelih tapi nggak pernah pakai bismillah. Nah, satu Anda perhatikan. Kalau mayoritas di Ekuador itu, saya nggak tahu mayoritasnya agama Kristen. Sebenarnya halal sembelihan mereka sekalipun tidak pakai bismillah. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Anda bisa lihat di Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab, sembelihan ahli kitab halal untuk kamu. Jadi kalau Anda berada di satu negara yang mayoritasnya non-muslim, terus mayoritasnya itu Kristen atau Yahudi, ahli kitab, sebenarnya sembelihan mereka masih bisa dimakan. Sekalipun mereka tentu saja karena ahli kitab, Kristen, Yahudi, Nasrani, nggak baca bismillah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, halal untuk kamu. Gitu ya. Nah, jadi Anda berada di posisi kedaruratan. Apalagi ada ayat yang mengatakan famanidurra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang darurat, Anda juga nggak mau, tapi tidak ada solusi lain. Anda berada di pedalaman Ekuador. Nah, hikmahnya ada internet, walaupun Anda di Ekuador kan masih bisa dengar ceramah saya. Ya, jadi sekarang mah tidak ada alasan, aduh, aku jauh di negeri mana nggak bisa dengar tausiah. Bisa, buktinya Anda kan bisa ya, di pedalaman malah. Tapi karena itu perusahaan, yakin sudah ada jaringan internetnya yang bagus, mungkin lewat satelit ya gitu, sehingga Anda bisa dengar tausiah saya tiap pagi begitu. Makanya Anda bertanya kan. Nah, maka Anda nggak usah ragu untuk memakan apa yang disediakan oleh perusahaan, karena tidak ada alternatif lain. Alasannya dua. Satu, surat Al-Maidah ayat 5. Sekiranya mereka itu ahli kitab, maka ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal untukmu. Itu yang pertama. Yang kedua, famanidurra ghairu baghin wala adin. Anda berada di posisi kedaruratan. Ya, Anda nggak bisa nyari gitu. Anda di pedalaman gitu. Perusahaan itu sudah menyiapkan makan siang, makan malam, makan pagi. Ya, sekiranya di situ ada yang haramnya, maka misalnya bercampur ya gitu. Anda makan ayam gitu, Anda bilang ini ayamnya gimana ya? Anda makan daging sapi, sapinya gimana ya gitu. Anda makan ikan, tapi jangan-jangan si minyaknya campur sama minyak babi nih. Famanidurra, Anda darurat. Fala itsma alaih, tidak dosa. Karena Anda sendiri tidak mau itu terjadi, tapi ya harus bertahan hidup. Ya, itulah betapa fleksibelnya ajaran agama kita. Famaniturra ghairu baghin wala adin. Ada dua rumus.
Ghairobarin, tidak mau, wala adin, dan tidak menyengaja gitu ya, karena memang menyengaja dalam arti aku mah pengen yang haram, enggak kan gitu. Nah, benar-benar itu situasi kedaruratan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.